Mari satu hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Bawa kami menikmati hadirat-Mu. Pagi ini kami datang membawa pujian, bermazmur bagi nama-Mu. Dan Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Tanggalkan semua bebanku. Masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih yang tiada batasnya. Sama-sama katakan mari menyembah. Mari menyembah Tuhan. Tanggalkan semua beban. Masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Datang di hadiratnya. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Sama-sama katakan, Dia mengerti semua masalahku. Amin. Engkau siapkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh, ku
Sendiri katakan dia mengerti. Dia mengerti. Amin. Yang terbaik. Ku nantikan indah pada karena kasih-Nya. Ku nantikan indah pada waktunya karena kasih yang tiada batasnya. Sekali lagi, ku nantikan indah pada waktunya karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Glory, haleluya, haleluya. Memberkati kami semua di tempat ini. Engkau sucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan. Supaya benih firman itu boleh bertumbuh dan berbuah. Tuhan, Engkau mengendaki kepada setiap kami ini seperti tanaman yang harus bertumbuh dan juga harus berbuah. Banyak di antara kami semua sudah ditanam oleh Tuhan. Banyak Tuhan gereja-gereja-Mu di mana-mana sudah bertumbuh. Namun kerap kali kami kurang berbuah. Ataupun berbuah namun buah itu tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, apa yang ditaburkan oleh firman-Mu pasti buahnya adalah baik. Amin. Tapi kerap kali musuh itu datang pada malam hari, juga menaburkan lalang, sehingga Tuhan antara lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Oleh karena itu melalui firman-Mu kami ingin menyisihkan lalang-lalang itu supaya tinggal gandum yang ada dalam kehidupan kami, dalam hati kami juga. Engkau memberkati kami semua supaya setiap kami yang dalam pergumulan masalah persoalan, dalam pekerjaan, dalam karir studi, keuangan maupun juga kesehatan dan semuanya, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang bertanggung jawab, dan Allah yang membuat sejarah manusia. Dan Engkaulah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, memberikan masa depan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan membaca Mega Project Karakter Kristus bersama-sama. Hari ini kita bicara adalah hari Senin. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, damai, menghambakan diri, sukacita. Lemah lembut, damai, menghambakan diri, sukacita. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara, kalau kita tidak punya namanya karakter Kristus atau juga disebut buah roh, maka hidup kita ini sama dengan tanaman yang tidak pernah berbuah. Walaupun kita aktif di gereja, walaupun apapun yang terjadi, tapi kerap kali kita tanpa sadar bahwa Tuhan itu mengendaki kita ini supaya berbuah. Tapi kerap kali kita sudah mungkin berbuah atau bertumbuh, itu pandangan kita. Tetapi pandangan Tuhan itu berbeda. Oleh karena itu tidak ada yang lain selain kita harus hidup di dalam firman Allah. Kita harus hidup mencari Tuhan itu sebenarnya. Karena dia adalah firman yang hidup. Sehingga dia datang ke dunia memberikan terang kepada kita. Namun kerap kali saudara, terang itu datang tapi kita tidak mau kepada terang. Namun kita hidup dalam kegelapan. Lupa, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya disebut anak-anak Allah. Kenapa tidak disebut sebagai orang dalam terang? Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, itu kita diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Itu karena kemurahan Allah. Tapi ingat, kalau kita tidak hidup di dalam terang, saudara, kita bukan anak-anak terang.
Artinya kita sudah percaya Yesus, tapi kita tidak mau hidup di dalam terang. Sehingga kita disebut anak Allah, tapi tidak sebut anak-anak terang. Nah, itulah wajah gereja di dunia terakhir ini, di akhir zaman. Iblis begitu memporandakan semua pandangan kita, sehingga kita cuma melihat hanya cukup bergereja, cukup ibadah, cukup ritual. Kita lupa bahwa kita adalah anak-anak terang. Berarti dalam hidup kita tidak ada kegelapan. Tetapi kerap kali ini tidak dibicarakan di gereja. Tapi kita sudah bangga sebagai anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, bukan oleh usaha kita. Namun ketika kita menghargai kasih Allah itu, karunia Allah, maka kita kemudian mulai berusaha, bekerja, melakukan apa usaha kita, yaitu untuk hidup di dalam terang. Terang itu ada firman Allah. Sehingga kemudian kita disebut anak-anak terang. Namun kerap kali kita ini saudara, yaitu jauh dari terang. Kita tinggal di gereja, pelayanan di gereja. Mungkin banyak sekali kalau kita lihat di gereja-gereja. Tapi sebenarnya bukan anak-anak terang. Mereka hidup masih dalam kegelapan. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah Hari Ibu ya. Saya kasih spesial topik, apa topiknya ya? Inner Beauty Outer Smart, seri kedua. Seri 1 pernah ada. Inner Beauty Outer Smart artinya di dalam itu indah, di luar itu smart, cerdas. Jadi jangan bicara saudara, kita cuma cerdas, tapi dalam itu runtuh. Itu nggak boleh. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana. Gitu loh. Bahwa di dalam itu kita indah, di luar itu kita cerdas. Itu penting sekali. Nah, kalau boleh saya bacakan, yaitu satu firman Tuhan, di dalam Bilangan 12 ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, suruh dengar. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi, termasuk juga melalui firman Allah. Oleh karena itu kalau kita melihat Abraham itu juga bermimpi, bahwa 400 tahun kemudian kata Tuhan, yaitu bangsamu akan diperbudak selama 400 tahun. Dia sudah bicara 400 tahun ke depan. Allah itu membuat sejarah dunia dan hidup saudara dan saya. Makanya setiap langkah saudara dan saya itu ditentukan Tuhan. Jadi kita harus ikutin firman, karena dia sudah tentukan hal yang baik. Kalau tidak dia bisa. Oleh karena itu kalau kita melihat juga apa yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf juga bermimpi bahwa dia akan menjadi orang besar. Yakub juga bermimpi di Luz. Kemudian tempat itu menjadi Betel. Saudara, kalau kita lihat Daniel juga bermimpi. Kalau saudara bicara perjanjian baru Pak, Yusuf, suami Maria bermimpi, hendak menceraikan Maria. Tapi dalam mimpi Tuhan berkata kepada dia, jangan engkau menceraikannya. Kemudian Tuhan datang juga dalam mimpi dan berkata, bawalah anak itu ke tempat, yaitu ke Mesir. Karena raja akan membunuh dia. Orang Majus dipempen melihat sebuah bintang. Dia akhirnya melihat bintang itu kemana. Tapi pulang diberitahu melalui mimpi. Jangan kembali ke jalan kamu awal berangkat. Tapi di jalan yang lain. Itu memang Tuhan ingin bicara pribadi kepada kita. Tetapi secara umum adalah firman Tuhan kita harus lakukan setiap hari. Setelah kita lakukan setiap hari, saya yakin, saudara, Tuhan itu akan punya hubungan pribadi dengan kita. Dan dia akan menuntun hidup kita. Sehingga dalam kesulitan, tantangan, persoalan kita tidak akan pernah takut. Karena selalu ada suara roh Tuhan dalam hati kita, jangan takut. Jangan khawatir. Karena itu selalu ada setiap hari. Selalu ada setiap minggu, setiap saat. Mau di mana saja, saudara.
Nanti kita lihat di poin ketiga. Setiap orang di dunia ini, mau kaya, mau miskin, mau pejabat tinggi, mau rendah, oh saudara semua punya pergumulan. Saudara mungkin punya pergumulan, wah aku kalau kenal sama si A itu jenderal itu, menteri itu aman. Menteri juga berkata, aku kalau kenal presiden aman. Presiden berkata, siapa yang bisa nolong aku? Saudara sama. Jadi semua orang ada pergumulan. Jangan melihat pergumulan itu besar. Tapi lihatlah setiap orang pergumulan. Kau sudah lihat orang kaya, wah enak orang kaya itu. Pergumulannya juga besar. Amin. Jadi jangan iri, jangan terus saudara seakan-akan menganggap orang itu lebih enak. Hidup saudara itu nikmat. Kenapa? Karena Allah sudah menyertai saudara. Memberkati apa yang ada dan di tengah-tengah itu memang ada pergumulan. Nikmati aja semuanya itu. Oleh karena itu saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat poin pertama, bait Allah keropos. Bait Allah keropos, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai dengan 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tapi lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah ketika dia bangkit dari kematian, baru orang tahu dialah bait Allah itu sesungguhnya. Ini sudah 2 kali saya bicara tentang ayat ini. Bait Allah pun sudah tidak boleh menjadi berhala. Makanya Tuhan nubuatkan dia untuk rubuh. Kita lihat terus ayat satunya lagi, yaitu Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi ketika ada pembangunan bait Allah dan Salomo membangunnya, kemudian karena bangsa Israel itu tidak tetap dan hidup di dalam dosa, walaupun dia tetap ada bait Allah, tetap percaya Tuhan tapi mendua hati, maka datanglah firman Tuhan kepada Nabi bahwa engkau akan dibuang dan bait Allah akan dihancurkan, semuanya runtuh, dibakar oleh pasukan Raja Nebukadnezar. Emas-emasnya diambil semuanya. Tapi kemudian Nabi Yeremia berkata, 70 tahun setelah engkau dibuang, maka aku akan mengembalikan kamu untuk membangun bait Allah. Kemudian Raja Sirus Agung Media Persia mengalahkan Nebukadnezar, maksudnya mengalahkan kerajaan Media, Babel. Kemudian dia mengutus mereka untuk kembali bangun bait Allah. Saudara, yaitu emas masih dikembalikan. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika Yesus berkata bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan, dan kemudian diruntuhkan, tidak ada satu nubuatan yang berkata bait Allah akan dibangun kembali. Tetapi orang Israel, orang Kristen sekarang bilang, kita yakin bait Allah dibangun. Yang ngomong siapa di Alkitab itu? Itu karena orang Israel tidak percaya Yesus, menyalibkannya. Makanya dia mengendaki bait Allah lagi ketiga. Maksudnya mau dibangun kembali. Enggak mungkin. Karena Yesus itu yang menubuatkan. Dia itu Tuhan sendiri. Dan dia itulah bait Allah sesungguhnya hari ini. Oleh karena itu teman-teman saudara kita semuanya, mari kita sadar hari ini bahwa kita tidak boleh memberhalakan gereja. Gereja kalau tidak ada Tuhan bukan gereja. Amin. Mau semegah apapun gereja, bait Allah itu lebih megah. Kenapa bait Allah tidak dipertahankan oleh Tuhan saja? Tuhan bisa mempertahankan bait Allah dan dia bisa khotbah di sana. Dan dia bisa singkirkan para imam. Gitu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena dia ingin mengganti semua bait Allah itu supaya orang mencari dirinya. Sehingga kita mulai hari ini kerap kali kita mau berlomba-lomba bangun gereja besar, itu bukan salah. Tapi itu memang menarik. Tapi saya inginkan, Tuhan ingin bukan membangun bait Allah nomor 1, membangun hidupmu dan hidup saya. Itulah bait Allah sesungguhnya. Yesus ingin tinggal di dalam hidupmu.
Sehingga dikatakan bait Allah, temanya tadi bait Allah Kropos. Tolong videonya dikeluarin dulu ya. Dalam gelap malam yang sunyi, seorang hamba Tuhan mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ia diangkat ke depan teras sebuah gereja dengan pintu yang terbuka lebar. Ia terpesona oleh keindahan yang tiada bandingannya. Seumpama bait Allah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Tiada hujan maupun angin. Tiba-tiba pelataran gereja tergenang dengan air yang keruh. Kemudian terdengarlah suara Tuhan dengan lantang kepada hambanya. Fengki, buanglah air itu. Hati hamba Tuhan ini tergerak untuk menaati perintah Tuhan. Tak kala ia membenahinya, Tuhan membawanya dan memperlihatkan bagian dalam gereja yang keropos oleh dosa manusia. Tuhan berkata, "Lihat, umatku dan hambaku membangun luarnya dengan indah, tetapi dalamnya keropos." Firman Tuhan memberinya pengertian betapa Tuhan membenci kemunafikan, kenajisan, dan juga kejahatan. Sebab hidup bukan hanya sebatas apa yang dapat dilihat oleh mata manusia. Hamba Tuhan ini dipanggil untuk bertindak dan mengambil bagian. Sekalipun tugas itu tidak akan mudah. Namun, inilah visi Tuhan baginya. Membangun gereja percontohan di akhir zaman. Karena gereja harus menjadi kesukaan bagi Tuhan. Oleh visi Tuhan, hamba Tuhan ini melangkah sampai saat ini. Demikianlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Inilah visi Tuhan. Bait Allah yang keropos harus dipulihkan. Itulah tadi makanya kita ada tema inner beauty outer smart. Jadi kalau kita inner beauty itu dalamnya harus indah. Hati kita itu harus ada karakter-karakter yang baik, buah-buah itu. Dan otak kita atau pikiran kita harus smart. Jangan cuma saudara kita di luarnya itu indah, tapi dalamnya keropos. Dalamnya yang harus indah, bukan luarnya. Kalau orang-orang jahat itu selalu berkata luarnya yang harus indah, supaya bisa menipu orang. Tetapi kalau orang benar itu luarnya tidak harus selalu indah, tapi hatinya selalu indah. Kalau mau dicontoh, kalau kita mau lihat contoh, saudara lihat seorang ibu sama anaknya, dia tidak pernah berpakaian indah di muka anaknya. Oh saudara diam semua. Mau ketemu anak saya ini sebentar, dia mau bersekolah, saya tak dandan dulu, make up dulu. Cantik anakku, wih mama kok cantik. Enggak dia. Dia pakai pakaian yang terbesar di dunia, yaitu daster. Kuprak gitu. Sambil rambutnya masih gak karuan begitu. Nah mau berangkat enggak? Saya masih makan. Itu namanya kalau cinta itu, kalau kasih sebenarnya itu, dia dalamnya harus indah dulu. Bukan berarti luarnya jelek, bukan. Luar itu smart. Saudara. Itulah sebenarnya gereja Tuhan yang Tuhan inginkan kepada setiap orang yang ada di gereja ini. Termasuk di gereja di dunia dimanapun juga. Semegah apapun gereja itu tidak menjamin kalau orang-orangnya tidak ada buah roh, tidak ada karakter Kristus, tidak ada gunanya. Gitu. Saudara coba kalau kita melihat ada satu yaitu kejadian baru-baru ini namanya hantavirus. Di Singapura sudah kena 2 orang ya. Terus di Indonesia sudah ada 2 orang gitu loh. Ini sangat takut semua. Maka kalau saudara melihat hantavirus, orang takut semua. Dan ini ada satu yang namanya
Hondius Cruz. Hondius Cruz. Itu yang jumlahnya orang banyak, Cruz itu wah indah semua, tetapi kemudian kena hantavirus ini pada takut semua. Saya mau tanya, saudara, Cruz itu bagus. Saudara mau ke tempat sana sekarang. Jadi bukan tempat yang indah, tapi dalamnya itu yang bagus. Tapi kalau saudara mau sekarang pergi mana? Hondius Cruz itu, saudara nggak bayar hari ini kalau mau. Gitu. Nggak ada yang mau datang. Karena di dalamnya ada penyakit, ada sesuatu. Tuhan tidak akan datang di gerejanya walaupun kita tepuk tangan tinggi-tinggi. Walaupun kita bikin semegah apapun juga. Salib 20 meter sekalipun. Saudara mau doa sampai bongkok, sampai kita merayap. Kalau hati kita tidak bersih, ada virusnya, tidak akan Tuhan datang. Karena dia datang di dunia mati bukan supaya main-main. Dia mati bukan akrobat. Dia mati itu untuk mengalahkan dosa. Virus dosa itu. Bagaimana kita mau berkompromi dengan dosa kembali. Amin. Kita harus kembali menjadi anak-anak terang. Jangan cuma bangga sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu kemurahan Allah. Tapi anak-anak terang itu adalah Roh Kudus memimpin kita masuk di dalam firman Allah. Kalau tidak, saudara, selama ini kita akan tersesat dan kita bangga sebagai anak Allah. Tapi dalam hidup kita tidak pernah ada terang. Hal yang kedua, pembangunan bait Allah sejati. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Karena itu, bait Allah sejati kau dan saya. Dan di gereja, mau gerejanya berulang-ulang saudara, gereja ini dari dulu banyak teman-teman berkata begini, Pak kita beli gereja aja, mau di Surabaya mau di mana, daripada sewa ada semuanya, uang kita habis. Saya berkata, Indonesia tidak menentu, kita mungkin nggak sampai 20-30 tahun, ini dunia sudah berubah. Jadi lebih baik uang kita dipakai untuk membangun manusianya, daripada membangun gedungnya. Kalau kita membangun gedung harus megah. Dan megah itu akhirnya kita stres. Stres akhirnya ngomongnya uang terus. Betul saudara. Saya punya satu teman di Jerman. Ganteng saudara, naik mobil mewah sekali. Rumahnya itu dari jalan tol itu naik ke bukit sedikit, indah sekali. Wah bagus sekali rumahnya. Saya lihat ke rumahnya bagus sekali gitu loh. Tapi saya lihat tuh, dia ini kok sekarang rambutnya putih dan rontok saudara. Baru 1 tahun saya ketemu dia bisa beda. Saya tanya sama dia, kenapa kamu gini? Aduh, gara-gara bangun rumah. Oh kalau gitu saya tidak mau bangun rumah aja kalau gitu. Stres ya saudara. Makanya bangun boleh kalau ada uang, ada pandangan. Tapi jangan paksakan nanti jadi seperti itu kepikiran. Nanti akhirnya mikirnya cuma hal itu. Saya konsentrasi selama 20 tahun ini adalah membangun manusianya. Kalau saya konsentrasi gedung, mungkin tidak ada pemuritan yang baik dalam kehidupan gereja ini. Nanti mungkin berapa tahun lagi kita mau bangun gedung itu nggak masalah. Setelah kita bagus semuanya. Kita harus punya hikmat. Apa yang diutamakan bangunan manusianya. Amin. Itu biayanya lebih murah. Kalau nggak percaya saudara tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Kerja setengah mati, betul nggak saudara? Baru beli rumah 2 gitu. 20M, 30M. Anak 2 sekolah Amerika, habislah 10M. Anaknya ngomong gini, aku nggak usah sekolah. Gitu loh. Duitnya yang 10M tak buat kawin aja. Mamanya mau? Nggak mau. Gitu. Dia kumpulin uang 20 tahun. Gitu. Hanya untuk beli rumah. Setelah itu rumahnya habis untuk sekolah. Buat apa? Belum tentu jadi anak itu. Tapi dia bangun manusianya. Dia korbankan semua yang ada. Yesus korbankan dirinya untuk membangun engkau dan saya. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus terus membangun hidup kita. Makanya dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, menerima
dan datanglah kepadanya. Amin. Makanya bait Allah sesungguhnya itu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan nantinya. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah, yaitu Yesus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Batu hidup, bukan batu mati. Kita itulah, saudara di gereja ini, berapa ratus orang sekalipun, gitu. Kalau ada 10 yang kurang bagus, itu bangunan tidak akan pernah jadi. Contoh rumah yang bagus sekali, cuma ada 3 batu bata yang lobang, tikus masuk, nyamuk masuk, ular masuk. Betapa pentingnya 3 orang ini di antara ratusan orang. Jadi diri kita semua, walaupun 1, itu kan 500 orang Pak. Kami kan cuma 1. Engkau penting di hadapan Allah. Amin. Jangan cuma melihat itu kan 1000 Pak, apa artinya saya? Oh, 1 batu itu pun kalau tidak tersusun rapi, virus, nyamuk, lalat semua akan datang. Betapa pentingnya engkau di hadapan Allah. Amin. Jangan kau melihat jumlah yang banyak, uang yang banyak. Hidupmu itu sangat berarti untuk pembangunan rumah Allah. Oleh karena itu, saudara, saya ulang. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Imamat kudus itu imam. Loh, saya bukan pendeta Pak. Tapi itulah imam-imam. Pendeta itu jabatan. Kalau ngomong jabatan itu, saudara, kalau kita lihat ada 3 jabatan yang saya ajarkan pada pemuritan. Jabatan pertama itu pendeta. Semua orang mengingini jabatan pendeta. Tapi saya ingin tahu saudara, jabatan pendeta belum tentu dia punya jabatan dekat dengan Tuhan. Amin. Jabatan dengan Tuhan belum tentu dia punya jabatan, saudara, yaitu yang paling mengasihi dan dikasihi Tuhan. Contoh dari 12 murid Yesus. Ini punya jabatan rasul semua. 3 itu yang dekat sama Tuhan. Semua punya jabatan, tapi tidak semua dekat sama Tuhan. Dari 3 itu 1 yang mengasihi Tuhan dan dikasihi, namanya Yohanes. Jadi saudara, jangan lihat, oh Pak Fengki pendeta bagus. Kita harus lihat siapa hari ini berlomba-lomba untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Setelah dekat dengan Tuhan, jadilah mengasihi dan dikasihi Tuhan. Itu saya potong sedikit cerita tentang itu, tentang imam kudus itu. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa yang dipersembahkan? Rohani, imanmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita hari ini. Jadi saudara yang tadi dilihat video itu yang saya dapat dari Tuhan. Tetapi hari ini saya mau saudara bicara tentang kita harus membangun hidup kita kembali melalui karakter Kristus. Yaitu yang ada 28 karakter. Itu disusun dari tahun 2010 kalau ya salah. 2015 ada, 2019 ketiga. Lah sebentar lagi kita akan masuk seri keempat. Nah kita harus mulai memenuhi. Jadi saudara kalau datang di gereja kenapa kita harus berdiri? Ada yang duduk, ada apa-apa. Karakter Kristus, mega project karakter Kristus. Lemah lembut. Nah, saudara lihat itu. Kok seperti itu, Pak? Saudara lihat polisi itu, tentara itu. Kalau selalu masuk di tempatnya, dia siap. Siap. 1, 2, 3, 4. Saudara. Kenapa? Supaya dia itu punya kedisiplinan. Makanya di gereja ini setiap minggu sudah diajari disiplin seperti itu. Berdiri di hadapan Allah untuk bicara tentang karakter itu. Oleh karena itu jangan bolong-bolong. Bolong itu apa Pak? Lobang. Gitu loh. Itu kan bahasa Ibrani yang dicampur bahasa Jawa. Jadi saudara mesti mengerti lah. Nah saya tuh kasih contoh saudara. Kalau saudara tahu rumahnya Perdana Menteri. Kalau di sini pasti tahu lah. Rumahnya. Rumah itu sudah tidak terlalu berarti lagi. Hanya punya nilai rumah, nilai sejarah, harga. Tapi sudah tidak punya arti lain-lain. Karena penghuninya
sudah tidak ada di dunia. Selama ada penghuni di dunia, dia yang menentukan masa depan negara ini. Sekarang rumah itu mau direhab, mau apa saja, mau direbut, mau dihargai mahal, dia tidak menentukan juga masa depan negara ini. Kenapa? Yang penting bukan rumahnya, orangnya. Hari ini jangan melihat gerejanya, kumpulannya. Lihatlah dirimu, itu harus menjadi bangunan rumah Allah. Tuhan mau tinggal di sana, bukan tinggal di gereja. Banyak orang berkata, Tuhan mau tinggal di gereja, salah. Tuhan mau tinggal di dalam hatimu, hati saya juga. Jadi jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Cari dan datang kepada Tuhan. Cari dan datang kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi di sini kita melihat ayat ketujuhnya jelas. Kata Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita mesti mencari Tuhan hari ini. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan di gereja ini. Gitu. Dan biarlah firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Tinggal dalam kehidupan, katakan, firman tinggal dalam kehidupan kita. Aku diberkati. Bandingkan suaranya. Ketika firman tinggal di dalam aku sama aku diberkati, suara mana yang lebih kencang? Nah itulah suara surga itu. Kenapa kalau aku dipakai Tuhan, aku dipakai Tuhan, aku dipakai Tuhan. Aku diberkati, lebih mantap, tonnya lebih tepat, semuanya tepat kayak lagu begitu. Itu bedanya saudara, di mana hatimu di situ hartamu. Hati-hati saudara. Makanya di sini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi bukan hanya minta, kita nomor satu, kita harus memberi hidup kita kepada Allah. Setelah itu kita meminta. Amin. Tapi kalau kita hanya meminta, tidak pernah memberi hidup kita kepada Allah, itu agamawi, itu ritual. Itu menjadikan gereja sebagai agama, bukan hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu, Yesus waktu datang di dunia ini, dia tidak mengajarkan kita untuk menyebut Allah macam-macam. Dia mengatakan, mulai hari ini sebut Allah itu Bapa. Bapa, bukan Opa. Jadi hubungannya dekat sekali. Makanya diajarkan doa pertama adalah doa Bapak kami. Bapak kami di surga tidak dipakai oleh orang Pentakosta karismatik. Loh kenapa nggak dipakai? Karena berilah kami makan secukupnya. Nggak cocok sama imannya dia. Imannya biasanya itu gudang semua saudara. Makanya dia pakai doa yang lain. Padahal itu ajaran Yesus. Loh kenapa Pak? Kalau kita lihat saudara, ada satu kisah ini. Berilah kami makan secukupnya, Pak. Pak Fengki itu kita nggak boleh pakai, Pak. Karena itu, Pentakosta karismatik mesti harus punya iman besar. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Ya sudah, dia nggak mau pakai, nggak apa-apa. Suatu hari saya datang ke rumah sakit, datang ke dia. Gitu loh. Gimana makan? Aduh Pak, dikasih makanan enak, nggak cocok semuanya. Makanya, berilah makan kami secukupnya. Betul saudara? Secukupnya. Ada satu jemaat kami, saudara. Ikut saya ke Israel. Dia jalan, gitu loh. Dia, Pak Fengki, ya kenapa? Saya sekarang suruh mama terus ngomong doa Bapak kami. Dan saya sering doa Bapak kami. Puji Tuhan, dia begitu. Iya karena mama ngomong harus doa Bapak kami. Loh kenapa? Supaya makan secukupnya, jangan gemuk-gemuk kamu. Gitu, saudara. Bagus juga. Saya idenya orang itu banyak saudara. Gitu loh. Dan termasuk bermanfaat juga. Gitu loh. Makanya jangan main-main dengan doa Bapak kami itu. Gitu loh. Itu sangat bermanfaat luar biasa. Oleh karena itu kalau kita lihat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Luar biasa, menjadi murid harus punya buah banyak. Buah banyak.
Jadi saudara adalah tanaman yang harus menghasilkan buah yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai kita salah semuanya. Coba saudara lihat, oh Tuhan, aku sudah dibersihkan oleh firman Allah. Aku sudah menjadi orang percaya. Dosaku sudah dihapus oleh Tuhan. Kata Tuhan, bagus, bagus gitu loh. Tetapi perumpamaan Tuhan bicara. Ada sebuah rumah, engkau dan saya hari ini. Rumah itu bersih. Karena sudah dibersihkan, engkau dan saya. Sudah dibersihkan dari dosa semua. Sudah disapu pakai sapu firman Allah darah Yesus. Bersih. Tapi tidak dihuni. Maka setan yang pernah keluar dari rumah itu, dia melihat rumah itu kosong, yaitu engkau dan saya. Kemudian dia mau masuk takut, karena pernah diusir pakai sapu surga itu, firman Allah. Daripada kena lagi, dia datang ke temannya, 7 yang lebih jahat. Aku dulu tinggal di sana diusir. Sekarang rumah itu kosong, bantu aku. Datang, kata 7 setan, baik. Maka orang itu menjadi lebih jahat dari semula. Kalau orang Kristen sudah jahat, jahatnya itu melebihi daripada orang dunia. Lu kok diam semua ini? Hati-hati. Makanya jangan izinkan hatimu ada kejahatan sedikit pun. Begitu ada, bersihkan cepat. Kalau tidak, jahatmu itu melebihi daripada orang dunia. Itu benar Tuhan katakan. Kita sudah bersih semua, sudah bersih. Tapi tidak ada firman Allah dalam hati kita. Kita cuma di gereja, cuma senang, aku sudah di gereja, sudah luar biasa. Tapi firman itu tidak pernah saudara menuntun engkau untuk di dalam firman Allah. Untuk melakukannya. Itu gak bisa. Makanya kita harus kembali kepada firman Allah. Tidak bisa tidak. Banyak hal. Tuhan katakan apa? Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan aku yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Kapan saudara datang waktu letih lesu? Datang ke teman. Curhat. Saudara curhat terus jadi isu di gereja. Betul. Setelah itu baru datang ke Tuhan. Itu salah saudara. Makanya banyak. Kalau kita datang kepada Tuhan itu lain. Saya kasih 2 contoh saja. Saudara ketika datang dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Petrus itu sama teman-temannya di dalam perjalanan di perahu, maka ada angin sakal datang. Angin sakal itu apa? Itu angin taufan. Saudara, kalau sering membaca firman tahu, kalau sering membaca komik, angin taufan. Jadi angin taufan akhirnya mereka mulai terhuyung mau mati. Yesus berjalan di atas air. Mereka masih berkata, hantu, hantu, hantu. Kenapa hantu? Seumur hidup tidak lihat hantu. Gitu. Tapi kalau ada masalah, yang dilihat hantu. Padahal Tuhan datang. Jadi kalau saudara, bapak, ibu semua yang dikasih Tuhan, kalau ada masalah, jangan berpikir ada hantu datang. Tuhan mau tolong kita. Nggak ada yang amin. Kalau diberkati amin, gitu, saudara. Luar biasa. Gitu. Maka Tuhan berkata, ini aku jangan takut. Firman-Nya mengatakan jangan takut. Gitu loh. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Tuhan ngomong, ayo berjalan, datanglah kepadaku. Kalau saudara datang kepada Tuhan, sebesar apapun masalahmu, engkau akan melewati dengan tenang. Nah, amin saudara. Nah disinilah letaknya kita perlu datang kepada Tuhan. Sebesar apapun di dunia ini, tidak ada satupun orang yang tidak ada pergumulan, termasuk pendeta. Jadi semua membutuhkan Tuhan, tidak ada yang lain. Mulai hari ini yang ada dalam hatimu cuma satu, aku butuh Tuhan. Katakan gitu. Aku butuh Tuhan. Kalau saya mengajar kepada anak-anak muda, saudara, aku masih lapar. Nggak berani. Loh, nggak berani ngomong saya lapar. Saya ngomong si anak muda. Saya bilang, kita harus dan lapar akan firman Allah. Sudah berapa tahun engkau di gereja, sudah sekian lama engkau melayani, engkau harus haus dan lapar akan firman Allah. Kalau tidak, engkau tidak akan bahagia. Maka kemudian saya katakan anak-anak muda, katakan, aku masih lapar Tuhan. Coba saudara ikutin, 1, 2, 3. Sekali lagi lebih kencang. Bangkit berdiri sambil ngomong yang kencang.
Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi mulai hari ini lapar akan firman Allah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan Tuhan melalui benih firman-Mu ini. Supaya kami boleh dibangun kembali menjadi rumah Allah. Tidak ada satupun di antara kami. Walaupun ada ribuan orang di tempat ini. Tuhan, walaupun kami hanya satu, mungkin menurut kami tidak ada gunanya. Tapi bagi Engkau, satu pun berguna di antara ribuan orang. Karena bangunan rumah itu tidak boleh ada yang lubang. Engkau dan saya di tempat ini, walaupun begitu banyak orang, engkau masih dibutuhkan. Engkau berharga di mata Allah. Jangan mundur, jangan kecewa, jangan sedih. Sebesar apapun masalahmu, Allah akan mengangkatmu. Karena engkau berharga di mata Allah. Karena itu hari ini, tujukan hatimu kepada Tuhan. Bukan melihat gereja yang besar, gedung yang megah. Namun Tuhan ingin membangun dalam hidupmu melalui Mother's Day hari ini. Yaitu inner beauty, outer smart. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk mengembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kita menjadi sibuk. Kita melupa kepada Tuhan. Akhirnya hidup kita jauh daripada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang dasarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.